Saudara semuanya di seluruh Indonesia, gue bilang juga apa yang dilakukan oleh gubernur-gubernur bank sentral di seluruh dunia, ya, di seluruh dunia, mulai dari Amerika Serikat, Uni Eropa, China, Bank of Jepang, ya, Korea, semua negara sampai dengan di Indonesia. Gubernur Bank Sentral Indonesia, Bapak Peri Wardio dan kawan-kawan tidak mampu untuk meredam laju kenaikan US dollar. Tidak mampu untuk menahan arus capital outflow yang keluar dari bumi pertiwi ini. Dolar tetap menguat, dolar tetap langkah kering dalam negeri Indonesia ini. Itu yang sudah saya sering katakan dari tahun lalu. Segala daya upaya apapun yang dilakukan oleh gubernur bank sentral di seluruh dunia ini tidak akan berhasil, akan sia-sia. Mendingan duduk manis karena tidak akan bisa membuat mata uangnya menguat terhadap US dollar. Di dunia ini hanya 3 negara yang mampu mata uangnya menguat terhadap US dollar. Di tengah kondisi inflasi tinggi, di tengah kondisi era suku bunga yang tinggi ini, mereka lebih dulu menaikkan suku bunganya. Dan suku bunganya mereka lebih tinggi jauh, selisih jauh dari Bank Sentral Amerika. Yang pertama adalah mereka tidak mampu untuk mengalahkan US dollar tetap kalah terhadap rubel Rusia. Yang kedua adalah dari peso Meksiko. Dan yang ketiga adalah mata uang yang paling tinggi di dunia sekarang, suku bunganya adalah Brasil, mata uang real Brasil, real Brasil, ya. Jadi rubel Rusia, peso Meksiko, dan real Brasil. Itulah 3 mata uang yang nilainya menguat terhadap US dollar. Sedangkan mata uang lain di dunia ini, China Yuan, Pound Sterling, Euro, bahkan dolar yen, ya. Rupiah kita sudah melemah lagi, kembali lagi ke 15.700, ya. Mata uang Korea, ya, Bank of Korea itu sudah menaikkan suku bunganya sejak Agustus 2021 hingga Oktober ini sudah naik menjadi 250 basis poin. Suku bunganya menjadi 3%. Namun langkah yang dilakukan tersebut dari Bank Sentral Korea, BOK, Bank of Korea itu untuk bagaimana supaya bisa menguatkan mata uangnya terhadap US dollar, tetapi langkahnya sia-sia. Mata uangnya tetap melemah terhadap US dollar, bahkan menjadi yang terburuk di Asia, mata uang Korea. Jadi langkahnya sia-sia, ya. Melemah sampai 20% di akhir tahun ini. Jadi sepanjang tahun ini sudah melemah 20% terhadap US dollar. Bank of England, ya, sudah sejak bulan Desember tahun 2021 kemarin sudah pertama kali di dunia yang melakukan naikin suku bunga di Eropa. Yang pertama kali di Eropa untuk naikin suku bunga adalah Bank of England. Sepanjang tahun ini kurs pound sterling itu merosot terus terhadap US dollar, sudah 12%. Bahkan tanggal 26 September 2022 terendah terhadap US dollar sepanjang sejarah dunia ini, yaitu di pound sterling terhadap US dollar itu di angka 1.0382 terhadap US dollar. Hampir menembus satu paritas terhadap US dollar. Euro sudah pecah satu paritas. Bank of Canada, begitu pun juga langkah mereka sia-sia untuk menjaga nilai tukarnya untuk tetap menguat terhadap US dollar. Nilai tukar mata uangnya jatuh lemah terhadap US dollar. Sudah 5% sepanjang tahun ini. 12% China Yuan juga jatuh 12%. Bayangkan, China Yuan mata uangnya jatuh terhadap US dollar. Yang paling dalam Jepang, ya, dolar yen jatuh 25% terhadap US dollar. Jadi artinya di sini adalah mau menaikkan suku bunga, bahkan mau menaikkan lebih dulu dari ketimbang Bank Sentral Amerika, ketimbang Federal Reserve naikin suku bunga, Federal Fund Rate-nya.
mau naik atau mau lebih duluan langkahnya dilakukan, tetapi tidak akan menjamin mata uang negara itu menguat terhadap US dollar. Faktanya berdasarkan dari data ya definitif, hanya 3 mata uang itu saja yang menguat. Yang tadi peso Meksiko, rubel Rusia, dan real Brasil. Nah, real Brasil, mata uang yang terakhir ya, peso Meksiko dan real Brasil itu, peso Meksiko 10% suku bunganya, real Brasil 13,75%. Luar biasa tingginya. Nah, dengan suku bunga yang tinggi itu, maka otomatis selisih kupon yield obligasinya itu dengan kupon yield Treasury bills Amerika Serikat, obligasi Amerika Serikat yang sekarang 3,7% itu untuk tenor 10 tahun, itu ada selisih 9% capital gain-nya. Sedangkan kita, walaupun kita adalah obligasi US dollar kita 7%, sedangkan obligasi Amerika Serikat dalam US dollar 3,7%, kita hanya selisih tipis 3%. Yang lain selisih sangat tipis, makanya mata uang US dollar tetap menguat terhadap mata uang negaranya. Nah, di Brasil selisihnya jauh antara obligasi Brasil dan obligasi pemerintah Amerika, itu ada selisih 9%. Maka inilah yang dinamakan karena Brasil itu sudah menaikkan suku bunganya itu sejak Maret 2021. Jadi terus naik terus. Suku bunga Brasil itu sudah 2% lebih tinggi ya daripada Amerika Serikat ya. Kalau tadi suku bunganya dinaikin pada Agustus lalu itu 50 basis poin, artinya Bank Sentral Brasil sejak kuartal 1 2021 sudah menaikkan suku bunga sebesar 1.175 basis poin. Nah, kenaikan ini tentunya jauh dari Federal Reserve ya, yang selama ini baru 375 basis poin. Nah, sementara bank sentral lainnya masih di bawah itu. Masih, walaupun mereka lebih dulu menaikkan suku bunga, tetapi tetap masih lebih rendah ketimbang Federal Reserve. Nah, yield obligasi sekarang kan 3,75, Brasil selisih 9%. Maka ini yang disebut ada carry trade ya. Di mana pelaku pasar itu melihat ada keuntungan besar. Ada selisih 9%, mereka meminjam uang dalam mata uang US dollar dan mereka membeli obligasi pemerintah Brasil. Karena ada keuntungan yang besar seperti ini, maka banyak sekali US dollar yang masuk ke Brasil, maka mata uang Brasil itu menguat terhadap US dollar. Nah, kita Indonesia kalau mau supaya rupiah menguat, maka yang dilakukan adalah suku bunga harus naik lebih tinggi, seperti 13,7%, 75% di Brasil itu. Tetapi supaya rupiah kita menguat. Tetapi masalah yang akan terjadi nanti adalah ekonomi kita akan hancur terpuruk. Inilah dilema, inilah masalah yang pelik, yang berat yang akan terjadi di sini. Karena kita di sini bukan seperti Brasil. Brasil itu adalah negara pengekspor, negara yang menggantungkan, yang punya sektor pertanian, pertambangan, mineral energi, lebih banyak itu di sektor pangannya. Ekspornya luar biasa di sektor pangan. Kita malah impornya banyak di sektor pangan. Rusia, sektor pangan, pertanian begitu mendominasi dengan luas, secara agraris luasnya kondisi negaranya yang begitu luas. Brasil juga begitu luas di Amerika Latin. Meksiko, mereka bisa hidup dengan suku bunga tinggi karena mereka banyak sekali ekspor di sektor-sektor pertanian. Mereka menggantungkan hidupnya dari ekspor di sektor-sektor pertanian. Kalau kita banyak sekali impor di sektor pertanian. Banyak sekali kita mau bergaya negara maju dengan teknologi, ya, aplikasi-aplikasi, startup, akhirnya bangkrut berjamaah sekarang ini. Tidak ada yang masuk ke dalam sektor pertanian, semua ingin membangun startup yang hidupnya dari belas kasihan pemodal, suntikan modal terus. Mereka hanya hidup dari laporan keuangan yang merah.
utang yang hanya minus terus. Selama berdiri sampai sekarang tidak pernah untung. Hanya bakar-bakar duit terus untuk mencari pengguna. Memberi diskon, memberi cashback, memanjakan pengguna. Setelah mereka tidak memanjakan pengguna, pengguna cabut keluar lagi. Jadi pekerjaan yang sia-sia. Ya, di era suku bunga tinggi ini, ya, investor akan tarik dana keluar. Mereka tidak akan mendapatkan dana dari investor, sedangkan suku bunga sudah tinggi. Apalagi di bank, tidak akan memberikan pinjaman kepada industri atau perusahaan-perusahaan yang laporan keuangannya merah. Mereka harapkan dari pasar modal. Ya, mereka sudah menipu banyak orang di pasar modal, menjual valuasi yang begitu tinggi. Perusahaan-perusahaan yang unicorn yang sudah go public itu. Sekarang orang sudah beli di harga tinggi 400, bahkan ada yang bilang mau ke 800. Nah, sekarang harganya apa? Gocap abadi. Terus di saat itu mereka mau raise isu, tidak ada yang beli. Orang di atas saja belum nyampe. Mereka mau hidup nanti di pasar modal. Anda yang membeli saham itu seperti Anda main judi. Jadi bisnis-bisnis seperti ini tidak akan berkembang. Akan mati nanti di era suku bunga tinggi, di era resesi global ini yang bertahan bertahun-tahun. Maka bisnis-bisnis aplikasi-aplikasi unicorn itu akan kembali ke dalam kubur. Selesai. Mimpi sia-sia. Maka kembali lagi ke basic adalah sektor pertanian. Sektor pangan, perikanan. Itu yang harus digalakkan oleh negara berkembang ini. Negara-negara maju tidak ingin kita berbisnis di dalam sektor teknologi. Kenapa Brasil itu walaupun dia merupakan negara yang GDP nomor 8 di dunia, istilahnya negara peringkat negara terbesar ekonominya nomor 8 karena GDP yang terbesar. Tetapi mereka bukan di sektor teknologi, mereka di sektor pertanian, pertambangan mineral, perikanan, di sektor-sektor itu. Itulah yang membuat mereka hidup. Yang dikatakan negara-negara maju adalah mereka yang hidup di sektor industri. Mereka yang punya industri dan teknologi, itu negara maju. Lah kita Indonesia tahu diri kita negara berkembang, kita masuk ke dalam sektor pertanian. Bukan masuk ke dalam sektor teknologi tinggi. Dunia akan diriset seperti itu. Negara maju adalah negara di sektor industri dan teknologi. Negara berkembang harus ke pertanian dan lain-lain. Begitu. Supaya bisa bertumbuh. Bisa masuk ke dalam, ya kita urutan ke-17 negara G20. Ya, tetapi kita sangat rapuh. Mata uang kita akan bisa melemah terhadap US dollar. Buktinya dinaikin suku bunga terus. Sudah 5,25%. Tidak pengaruh, tetap rupiah melemah 15.700 dan akan on the way ke 18.000. Tunggu tanggal mainnya. Dalam waktu dekat ini, akhir tahun sudah 18.000, kemungkinan bisa terjadi. Karena kita sangat terdampak dengan kondisi perang Rusia Ukraina, kondisi inflasi tinggi membuat harga pangan melonjak dan lain-lain itu. Resesi dunia global yang terjadi, ekspor jadi menurun. Ya, impor dari negara luar tidak ada, berkurang. Ekspor kita primadona, ya, batu bara, minyak sawit, nikel pertambangan itu menurun, maka kita tidak ada pemasukan negara. Anggaran pendapatan belanja membengkak. Maka rupiah akan makin jatuh terus. Jadi segala daya upaya yang dilakukan, naikin suku bunga terus, rupiah melemah terus, dan banyak sektor-sektor usaha yang akan gulung tikar. Yang tidak bisa hidup sudah pasti sektor tekstil, garment, persepatuan, sektor-sektor yang padat karya itu, startup teknologi, ya, aplikasi-aplikasi yang hidupnya dari belas kasihan pemodal, ya, yang suka bakar duit itu. Ya, kata seorang profesor bahwa ini bisnis model zaman sekarang. Bagaimana caranya bisnis seperti itu bisa bertumbuh? Bisnis yang dari itu sudah mematahkan itu teori ekonomi. Orang
utang-utang terus. Teori ekonomi itu adalah bagaimana dengan modal yang kecil bisa mendapatkan hasil yang besar. Ini modalnya besar sekali. Utang lagi, bakar duit, minus terus. Kapan untungnya? Berharap spekulasi di pasar modal. Nah, suku bunga turun, bursa market di dunia, suku bunga naik, market di dunia hancur. Tidak ada yang trading saham, tidak ada yang membeli saham itu. Mereka tidak dapat suntikan modal. Maka bangkrutlah sektor-sektor teknologi, aplikasi-aplikasi startup itu. Selesai di tahun depan nanti. Selesai itu. Walaupun sudah status unicorn. Kalau harga sahamnya gocap bagaimana? Atau yang lain-lain. Banyak nanti, itu bukan hanya terjadi di Indonesia, di seluruh dunia. Dunia aja bisa terjadi seperti itu. Metaverse, Microsoft, Amazon. Jadi hati-hatilah, Anda kasihan. Warga Indonesia harus mengerti ini. Bos, bisnis aplikasi startup itu bukan suatu bisnis yang fundamentalnya bagus. Itu sangat rapuh, tergantung dari suku bunga. Karena mereka hanya butuh dana segar terus untuk bakar duit terus. Ya. Dikala investor sudah mulai berhemat, tidak mau spekulatif, sudah melihat kondisi resesi yang ketidakpastian ekonomi ini, daya beli menurun, tidak ada. Mereka tidak berani untuk memberikan modal lagi. Maka bisnis seperti itu PHK bertambah terus. PHK perampingan supaya lebih irit. Bisnis gak jalan, PHK. Lama-lama habis tuh karyawan. Tinggal CEO sama office boy saja di kantor itu. Seperti itu. Seperti itulah yang akan terjadi. Kalau ada profesor mengatakan bahwa resesi tidak terpengaruh di seluruh dunia, saya pikir dia perlu baca buku lagi gitu loh. Masa seorang profesor kalah sama pemikiran semua sarjana? Sarjananya sarjana di bawah pohon mangga. Ini profesornya di luar negeri lagi, di Amerika. Bisa mengatakan bahwa resesi tidak terpengaruh dengan negara-negara, hanya negara tertentu saja. Kalau negara maju, saya kasih tahu ya, kalau negara maju itu kena resesi, negara maju kena resesi ya. Berarti apa? Mereka ekonominya lambat ekonominya. Mereka yang pegang uang. Berarti dampaknya apa? Mereka gak belanja dong ke kita. Mereka gak beli itu, kamu punya batu bara, minyak sawit dan lain-lain itu. Itu logika. Tolong, pakai logika berpikir. Masa seorang sarjana level bawah ini aja hanya bisa mengerti itu? Nah, seorang profesor mengatakan bahwa tidak terpengaruh. Bagaimana tidak terpengaruh kalau mereka tidak belanja? Emang kita bisa hidup? Ya seperti itulah. Makanya saya ini, karena saya melihat pernyataan seperti itu, saya merasa bahwa ini sesuatu yang harus dibenarkan, harus diluruskan. Ya. Bahwa resesi itu akan terjadi ke semua negara dampaknya. Kalau negara maju susah, kita kena dampaknya. Dulu tahun 1997-1998, krisis moneter Asia, kenapa begitu cepat recovery-nya dalam 1-2 tahun? Karena yang terjadi kena itu adalah di Asia. Bukan di negara-negara maju. Sana. Ya mata uangnya jatuh terhadap US dollar. Yang terjadi ekonominya porak-poranda, inflasi tinggi itu di Asia. Bukan negara-negara maju Eropa, Amerika sana. Jadi pada saat harga komoditi naik, maka mereka berkat itu datang kepada kita. Mereka karena mereka punya banyak uang, mereka membeli. Maka negara kita cepat recovery-nya. Nah sekarang yang krisis yang datang awal mula itu dari negara-negara maju. Mereka yang kena resesi itu. Orang kaya yang kena. Berarti apa? Orang yang kelas menengah kita ini, mereka kalau mereka kena, mereka tidak belanja, kita kena dampaknya. Itulah analogi sederhana. Nah, Anda tinggal pikirlah terus-terusnya seperti itu. Jadi kena dampak karena mereka tidak belanja, orang-orang kaya itu, negara-negara maju itu. Sampai nanti apalagi kalau Cina kena, maka lebih parah kita kena dampaknya. Karena Cina adalah pembeli nomor 1 untuk barang-barang dari Indonesia. Ya begitulah, semoga sadar, paham.
Jangan memberikan statement-statement yang agak membuat orang itu yang pakai logika, rasio secara ekonomi. Ya, masakan saya seorang yang nggak ada apa-apanya ini bisa mengerti tentang hal-hal seperti itu? Karena kita punya pengalaman, kita ini punya jam terbang di lapangan, kita adalah trader, kita tahu bahwa siklus itu berubah terus. Dan tanda-tanda berubah itu dari fundamental itu kita tahu, fundamental analisisnya. Bakal terjadi sebelum terjadi berapa tahun kemudian kita udah tahu. Kalau orang yang tidak dalam dunia futures, dunia trading, dia tidak tahu. Makanya lah statement yang keluar seperti itu. Bahwa kehancuran itu sebelum terjadi kita sudah tahu. Dunia ini panggung sandiwara. Harga itu sudah tergambar. Ya, teknikal maupun fundamentalnya. Maka saya bisa jauh-jauh hari saya sudah bisa katakan akan terjadi kebangkrutan ekonomi dunia di tahun 2022 ini. Dan Bitcoin, kripto itu akan punah ditinggalkan. Ya kalau mereka sudah exit, keluar itu paus-paus itu, siapa lagi yang mau angkat harga itu? Orang itu tidak ada punya fundamental logikanya, hanya berdasarkan narasi-narasi yang dibangun saja. Orang harga minyak saja yang punya fundamental. Ya, supaya Anda tahu itu. Di bulan kontrak pengiriman di bulan April untuk Mei, kontrak pengiriman Mei di tanggal 21 April 2021 April 2020 untuk kontrak pengiriman bulan Mei, harga minyak jatuh dalam minus 0,37 US dollar. Minyak loh, apalagi kripto Bitcoin yang kagak jelas ini. Seperti itulah cara berpikirnya. Ya. Maka saya tekankan lagi, Anda harus selamat investasi dalam US dollar secepat mungkin. Karena ini gawat ya. Gawat, tahun 2023 itu pasti gawat. Akhir tahun ini aja sudah gawat, setelah habis Piala Dunia sudah gawat. Gawat kondisi ekonomi dunia ini. Tanggal 18 ya atau 20 itu jadi sekitar tanggal 18 atau 20 itu hati-hati karena Piala Dunia sudah berakhir. Biasanya ada tanda-tanda itu sejarah berulang kembali. Saya sudah ikuti cukup lama. Ya, ini pesan saya untuk Anda supaya berhati-hati. Investasilah dalam US dollars atau Anda trading di futures market karena futures market adalah instrumen investasi the best, terbaik. Atau trading, Anda trading di futures market adalah yang paling terbaik dibanding Anda trading di kondisi market satu arah. Di futures market, kondisi market dua arah. Kondisi baik Anda dapat, tergantung kondisi buruk menurun Anda pun dapat. Itulah saya katakan luar biasa karena itu. Tetapi tentunya Anda harus punya keahlian. Ya, itu fair. Di semua bisnis harus punya keahlian. Ya, keahlian itu Anda harus hubungi saya. Ada di email di bawah ini. Saya sertakan email saya. Apa itu yang Anda mau tanyakan tentang futures market? Segera email saya. Dan satu lagi, jika Anda sudah trading di futures market tetapi di broker-broker kagak jelas. Yang saya maksudkan broker-broker kagak jelas itu adalah broker-broker yang tidak berizin dengan pemerintah Indonesia, tidak punya lisensi dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI, atau dalam pengawasan OJK. Itu tidak ada SOP-nya BAPEPTI di negara ini. Dia sesuka hati, dia gelap, dia tidak berizin. Entah kantornya di mana, Anda hanya tahu dari website dan email. Servernya nggak tahu, yang punya orang sini saja bisa saja terjadi, tetapi servernya di kutub utara atau kutub selatan, Anda tidak tahu. Kalau kondisi likuiditas kering sekarang ini, maka Anda dengan mudah akan mengalami yang namanya scam pada saat penarikan dana. Pada saat Anda profit, Anda narikan dana, Anda akan say goodbye. Ini pengalaman yang saya bagikan kepada Anda dari waktu ke waktu, selalu berulang saja. Anda tidak perlu percaya saya.
ya. Tapi Anda harus buktikan itu. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan loncengnya. Untuk notifikasinya, sebarkan kepada semua orang. Sukses untuk Anda.